Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad Asari dari kelas 12 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PowerPoint mengenai radiasi gelombang elektromagnetik, yaitu mengenai radiasi ultraviolet dengan daftar isi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengertian dari radiasi ultraviolet itu sendiri. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai UVA, UVB, dan UVC. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi, lalu ada kegunaan, dan yang terakhir itu ada dampak positif dan negatif. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Yang pertama itu ada pengertian dari radiasi ultraviolet. Radiasi ultraviolet merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV ini dengan jelas. Sinar matahari memproduksi beberapa jenis sinar ultraviolet, seperti sinar ultraviolet A atau UVA, sinar ultraviolet B atau UVB, dan sinar ultraviolet C atau UVC, yang terbagi berdasarkan banyak energi yang mereka miliki. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai UVA. UVA memiliki panjang gelombang sekitar 315-400 nanometer dan merupakan sinar UV yang gelombangnya paling panjang di antara sinar UV lainnya. Namun, energi yang dihasilkan merupakan yang paling rendah. Sinar ultraviolet ini mampu menembus awan serta kaca dan bahkan tetap ada di saat cuaca mendung ataupun hujan. Sinar UVA dapat juga menyerap lebih dalam hingga ke lapisan dermis, yaitu lapisan kulit kedua setelah epidermis. Dermis ini berfungsi sebagai pelindung dalam kulit dan tubuh. Paparan UVA dapat menyebabkan munculnya tanda-tanda penuaan pada kulit seperti kulit kering, muncul keriput, dan dianggap sebagai faktor pemicu kanker kulit. Selanjutnya yang kedua itu ada penjelasan mengenai UVB. UVB memiliki panjang gelombang antara 280 sampai 315 nanometer. Sinar UVB sendiri memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dan tingkat energinya yang lebih tinggi dibandingkan dengan UVA. Namun paparan sinarnya hanya dapat menjangkau lapisan epidermis atau lapisan terluar dari kulit. Sinar ultraviolet jenis ini dapat terserap oleh awan dan tidak mampu menembus kaca. Karena UVB sendiri sebagian besar dapat diserap oleh lapisan ozon, namun sebagian lagi masih dapat menembus atmosfer. UVB dapat merusak sel kulit secara langsung dan menjadi faktor pemicu kulit terbakar. Selanjutnya, yang ketiga itu ada penjelasan mengenai UVC. Sinar UVC memiliki panjang gelombang yang paling pendek, berkisar antara 180 sampai 280 nanometer, dan merupakan sinar ultraviolet yang paling berbahaya bagi kulit. Namun, sinar UVC tidak bisa menembus lapisan ozon, sehingga sinar ini tidak bisa mencapai permukaan bumi. Meskipun paparan UVC bukan berasal dari matahari secara langsung, namun beberapa peralatan sehari-hari, contohnya seperti lampu merkuri dan lampu UV untuk membunuh bakteri dan kuman. Paparan UVC dapat berdampak buruk pada kesehatan kulit dan mempengaruhi kornea mata. Kondisi ini umumnya dikenal sebagai keratitis ultraviolet. Selanjutnya itu ada faktor penerimaan sinar UV. Secara umum, banyaknya sinar ultraviolet atau UV yang mencapai bumi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada sudut datang sinar matahari. Semakin tegak sudut datang sinar matahari, maka akan semakin banyak mengandung sinar ultraviolet. Yang kedua itu ada posisi lintang tempat. Semakin ke kutub sinar ultraviolet, maka semakin kecil. Yang ketiga itu ada tutupan awan. Semakin banyak awan sinar ultraviolet yang sampai ke bumi akan semakin kecil. Yang keempat itu ada ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, maka sinar ultraviolet yang diterima akan semakin besar. Yang kelima itu ada lapisan ozon. Semakin banyak ozon di lapisan atas, maka semakin baik
dalam menyaring sinar ultraviolet tersebut. Yang keenam atau yang terakhir itu ada pemantulan pada permukaan bumi. Semakin dapat memantulkan cahaya, maka semakin sedikit sinar ultraviolet yang ada pada permukaan bumi. Selanjutnya itu ada kegunaan sinar ultraviolet. Yang pertama itu ada mensterilkan alat-alat kesehatan. Dalam dunia medis, sinar UV banyak digunakan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan dan ruang operasi. Dikarenakan sinar UV ini dianggap efektif untuk membunuh mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Yang kedua itu ada bug zapper. Bug zapper adalah alat untuk menangkap atau memerangkap serangga. Biasanya dibuat supaya si serangga ini tuh terpikat dan datang ke sana. Alat ini dilengkapi oleh lapisan yang menghasilkan karbon dioksida yang membuatnya mirip dengan suhu manusia yang disukai oleh nyamuk. Yang keempat itu ada untuk mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada mengeringkan tinta dan resin. Selanjutnya ada dampak positif sinar ultraviolet. Yang pertama itu ada meningkatkan produksi vitamin D. Yang kedua itu ada meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga itu ada memperbaiki kualitas tidur. Yang keempat itu ada mengobati penyakit kulit. Yang kelima itu ada mencegah depresi. Dan yang keenam atau yang terakhir itu ada mengurangi resiko dari kanker. Selanjutnya setelah dampak positif ada juga dampak negatif yang dihasilkan atau yang timbul dari sinar ultraviolet ini sendiri. Yang pertama itu dapat membuat kulit terbakar. Yang kedua memunculkan tanda-tanda penuaan. Yang ketiga itu ada meningkatkan risiko kanker kulit. Yang keempat dapat merusak mata. Dan yang terakhir atau yang kelima ada mengubah warna rambut. Mungkin sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.